warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Kurang semangat. Sekali lagi ya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Oke, semangat ya. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatannya berjalan dengan lancar. Siapa yang mau memimpin doanya? Saya, Bu. Oke, silahkan. Sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Agar kegiatannya berjalan dengan nyaman, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalannya dengan menyebutkan nama dan juga kelas. Dimulai dari sebelah sini. Perkenalkan, nama saya Tri Caryani Ramadhani, saya dari kelas 11 IPS 1. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Elsa Nindi, saya dari kelas 11 IPS 1. Oke, ini Tri dan ini Elsa ya. Teman-teman, ada yang tahu nggak kalau hari ini kita akan melakukan kegiatan apa? Oke, pada hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu tahu nggak apa? Belum tahu? Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi, bimbingan kelompok ini tuh layanan dalam bimbingan dan konseling yang dilakukan secara berkelompok, di mana dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh kalian, baik itu dalam bidang pribadi, bidang sosial, bidang karir maupun belajarnya. Nah, kebetulan pada hari ini kita akan membahas suatu topik yang berkaitan dengan belajar, yaitu belajar mudah dengan menggunakan konsep mind mapping. Sehingga tujuan dalam bimbingan kelompok kali ini, teman-teman bisa mengerti apa sih mind mapping itu dan bagaimana cara membuat mind mapping agar mempermudah proses pembelajaran teman-teman. Oke, mengenai tujuannya, apakah sudah paham? Paham? Paham ya. Nah, sekarang Ibu jelaskan langkah-langkahnya dalam kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Jadi nanti Ibu akan menjelaskan materi secara singkat saja terkait dengan apa sih mind mapping itu, manfaat mind mapping itu apa, dan cara membuat mind mapping itu seperti apa. Kemudian nanti kita akan berdiskusi sebentar terkait dengan permasalahan yang kalian alami terkait belajar. Kemudian nanti di akhir teman-teman akan membuat satu mind mapping yang sudah dicontohkan oleh Ibu nantinya. Seperti itu. Nah, langkah-langkahnya seperti barusan yang sudah dijelaskan. Bagaimana tentang langkah-langkahnya? Apakah kalian sudah paham? Paham. Oke, sebelum kita memulai tahap kegiatannya, Ibu tanya sekali lagi kepada teman-teman, apakah kalian sudah benar-benar paham terkait dengan tugas yang harus dilakukan nantinya? Kalau belum paham, boleh bertanya. Saya, Bu, mau bertanya. Silahkan. Jadi nanti cara kita membuat mind mapping itu seperti apa? Nah, untuk pembuatan mind mapping, nanti kan Ibu berikan dulu contohnya seperti apa. Terus Ibu juga jelaskan cara-caranya membuat mind mapping itu seperti apa, langkah yang pertamanya itu seperti apa, dan juga untuk membuatnya atau media yang dibutuhkannya Ibu sudah fasilitasi semuanya. Jadi nanti teman-teman tinggal mengikuti saja arahan dari Ibu seperti itu. Oke, sudah paham belum sekarang? Paham, Bu. Paham? Tri paham? Paham. Oke. Nah, sekarang kita memasuki tahap kegiatan ya. Di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat terkait dengan mind mapping. Nah, teman-teman tahu gak mind mapping itu apa? Coba. Peta konsep. Lalu Peta pikiran. Peta pikiran. Oke, betul ya. Jadi mind mapping ini merupakan teknik yang digunakan untuk membuat suatu catatan, tetapi dengan memetakan ide-ide supaya berada dalam susunan yang mudah untuk dimengerti. Nah, mind mapping atau yang kita sering sebut sebagai peta konsep adalah alat berpikir yang organisasional yang sangat hebat. Selain itu, merupakan cara termudah juga untuk menempatkan informasi ke dalam otak serta mengambil informasi itu ketika dibutuhkan. Nah, jadi mind mapping ini tuh sebagai media untuk membantu proses pembelajaran agar
Materi-materi yang dituliskan dalam mind mapping itu bisa kita ingat dengan mudah, bisa kita hafalkan dengan mudah. Seperti itu. Paham nggak? Paham. Paham ya. Berikut ini terdapat beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari metode mind mapping. Nah, yang pertama ini membantu proses pembelajaran sehingga menjadi lebih mudah karena yang kita ambil dari materi-materi itu sebagai intinya saja atau poin utamanya saja. Kemudian menjadikan kegiatan belajar menjadi lebih produktif. Yang ketiga dapat meningkatkan kreativitas. Dan yang terakhir dapat meningkatkan pemahaman dan proses pembelajaran sehingga materi yang kita tulis atau yang dipelajari itu dapat mudah diingat. Nah, kemudian manfaat mind mapping untuk peserta didik atau teman-teman semua ini, jadi peserta didik dapat mengatakan atau memetakan apa yang didengarnya ataupun yang didiskusikannya. Kemudian peserta didik dapat memetakan ide-ide atau materi-materi yang dibacanya. Dan yang terakhir, peserta didik dapat memetakan tentang apa yang harus dipresentasikan di dalam kelas dalam proses pembelajaran seperti itu. Kemudian terdapat cara untuk membuat mind mapping. Yang pertama ini hal yang harus dilakukan yaitu menyiapkan media yang dibutuhkan seperti dalam kertas kosong ataupun HPS, lalu alat tulis dan pewarna atau stabilo. Kemudian yang kedua menggambar ide pokok di tengah-tengah kertas. Kemudian dapat ditambahkan dengan ilustrasi gambar agar terlihat lebih menarik. Yang ketiga tambahkan kotak atau bentuk apapun sebagai tema utama dari ide pokok. Nah, dibuatnya itu dapat menggunakan warna yang berbeda antara satu dengan yang lainnya agar terlihat lebih menarik. Dan yang terakhir dengan menambahkan garis dari yang disambungkan ke dalam kotak atau tema utama seperti itu. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan terkait dengan mind mapping itu apa. Sekarang kita identifikasi bersama-sama ya. Ibu ingin bertanya kepada teman-teman, apakah kalian pernah merasa ketika sudah banyak membaca, tetapi masih sulit untuk memahami isi bacaan tersebut? Pernah nggak? Pernah. Pernah. Kemudian ketika sudah membaca, tetapi tidak menemukan inti atau poin utama dari materi yang sudah dibaca, itu pernah nggak? Pernah. Pernah. Kalau ketika guru menjelaskan di kelas terkait dengan materi, kalian itu masih belum paham walaupun sudah mencatatnya, itu pernah juga? Pernah. Pernah. Oke. Kalau boleh tahu, itu alasannya apa? Coba penyebab dari kalian itu merasa belum memahami isi bacaan yang sudah dibaca, itu karena apa? Coba. Karena tulisan di buku tidak menarik. Tulisan di bukunya tidak menarik. Kemudian Karena bacaan di bukunya terlalu panjang. terlalu panjang ya bacaan di bukunya. Biasanya karena tulisan di bukunya yang cuma kertas putih dan tulisan hitam itu kan, apalagi kalau teksnya panjang, itu memang sulit untuk dipahami ketika kita membaca. Nah, maka dari itu sesuai dengan materi yang kita bahas hari ini, yaitu pembuatan mind mapping yang berfungsi untuk atau bermanfaat untuk memudahkan kita dalam proses mengingat atau mempelajari suatu materi. Nah, sekarang kita mulai untuk penugasan teman-teman yang membuat mind mapping seperti yang tadi di awal sudah dijelaskan. Di sini Ibu sudah terdapat contoh satu mind mapping, dan sekarang Ibu jelaskan kembali terkait dengan cara membuat mind mapping. Yang pertama ini merupakan ide pokok atau materi yang kita akan tuangkan ke dalam mind mapping. Nah, materi di sini itu bisa diambil dari berbagai mata pelajaran, bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, pendidikan agama Islam, dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu mengambil contoh dari bahasa Inggris, yaitu tentang tenses. Kemudian kita akan membuat tema utama dengan membuat kolom ataupun kotak, dan bebas bentuknya mau apa saja. Nah, kotak-kotak di sini itu sebagai tema utama. Contohnya di sini ada simple present, simple past, dan lain sebagainya.
Nah, kotak-kotak yang itu disebut sebagai tema utama dari ide pokok di sini. Kemudian kita tarik garisnya dari ide pokok ke dalam tema utama. Nah, warnanya itu biasanya disesuaikan dengan warna tema utama di sini. Seperti itu. Mudah kan bikinnya? Oke, kalau begitu sekarang teman-teman akan membuat mind mapping seperti ini. Bagikan dulu kertasnya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa materi yang kalian bikin itu bebas sesuai dengan keinginan atau kebutuhan teman-teman, tapi ibu sarankan untuk membuat mind mappingnya itu dari materi yang sekiranya teman-teman belum pahami. Misalkan Tri belum memahami matematika dalam materi aljabar misalkan. Nah, materi aljabar itu bisa dibuat dalam mind mapping itu. Kalau misalkan Elsa dari bahasa Indonesia tentang paragraf belum memahami, nah itu boleh dibikin mind mapping seperti itu ya. Dan satu lagi, membuatnya tidak harus sama seperti ibu. Di sini ibu mencontohkannya hanya simpel saja seperti ini. Kalian bisa sekreatif mungkin, semenarik mungkin, karena di sini ibu sudah menyiapkan beberapa stabilo atau pewarna. Kalian bebas bisa menggunakannya agar bisa lebih menarik dan kreatif seperti itu. Oke, pembuatannya bisa dimulai dari sekarang ya. Coba. Bagaimana? Apakah sudah selesai membuatnya? Sudah, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, sekarang coba tunjukkan ke ibu hasil kalian. Oke, bagus ya. Tampilannya sangat menarik, sangat kreatif, dan juga imajinatif ya, berwarna. Jadi lebih terlihat lebih segar gitu ketika melihatnya. Oke, sekarang coba kalian presentasikan hasilnya sedikit saja. Mulai dari Tri. Jadi materi yang saya buat adalah tentang puisi. Puisi berarti dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Oke, lanjut. Dalam puisi terdapat pengertian, ciri-ciri, unsur, jenis-jenis, dan cara membuatnya. Oke, bagus. Ciri-ciri puisi yaitu terdiri atas beberapa baris atau kalimat, memiliki rima atau sajak yang terukir, memiliki makna konotatif, bahasa yang digunakan lebih padat dibandingkan dengan prosa dan drama. Oke, bagus. Nah, sekarang coba presentasikan dari Elsa. Materi yang saya buat yaitu tentang jujur dalam aspek kehidupan. Oke, berarti itu dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam ya? Jujur terdapat pengertian, dalil, manfaat, cara bersikap jujur, dan macam-macam. Oke. Manfaat jujur yaitu sebagai jalan masuk surga, memperoleh ketenangan hati, terhindar dari sifat munafik, mendapatkan pahala, dan memperoleh pertolongan dan doa terkabul. Oke, bagus ya. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui kan bagaimana cara membuat mind mapping, serta ketika sudah membuat mind mapping, kalian bisa lebih memahami materi yang dituliskan. Nah, penggunaan mind mapping ini tuh bisa dilakukan ketika teman-teman merasa bahwa materi yang diterima atau diberikan oleh ibu bapak guru itu kurang dimengerti. Nah, kalian bisa menggunakan metode mind mapping seperti itu. Kemudian ketika akan menghadapi ujian, kan kalau misalkan ujian itu materi yang akan dibahas dari awal itu kan kalau misalkan membaca dari awal akan banyak sekali dan belum tentu bisa dihafal semua. Nah, kalian bisa menggunakan metode atau konsep mind mapping itu untuk persiapan menuju ujian, sehingga nanti materi yang dihafalkan itu bisa mudah diingat. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini sudah paham belum? Paham. Paham. Nah, sekarang kita
berada di tahap penutup dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Sebelumnya kita simpulkan dulu atau review dulu tentang mind mapping itu seperti apa. Coba ada yang menyimpulkan? Oke, silahkan. Proses mencatat yang lebih mudah. Proses mencatat yang lebih mudah, lalu Cara memudahkan proses belajar. cara menggunakan proses belajar. Oke, berarti dengan begitu teman-teman sudah paham ya apa itu mind mapping. Nah, sekarang manfaat atau hikmah apa yang kalian dapatkan dari kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini? Apa? Mengetahui cara termudah dalam menghafal materi. Oke, jadi tahu ya cara termudah dalam menghafal materi tentunya dengan menggunakan metode mind mapping. Kemudian Lebih kreatif dalam mencatat menggunakan mind mapping. lebih kreatif ya, jadi proses pembelajaran tidak selalu seperti itu, kita bisa lebih produktif, bisa lebih kreatif dalam mencatat menggunakan metode mind mapping seperti itu. Oke teman-teman, kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini sudah selesai. Semoga materi ataupun keterampilan-keterampilan yang teman-teman lakukan pada hari ini itu bisa bermanfaat, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga proses pembelajarannya bisa berjalan lebih mudah lagi setelah mengetahui mind mapping ini. Semoga teman-teman selalu berada dalam kesehatan dan keselamatan, tetap semangat belajarnya. Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Sebelum menutup kegiatan kita berdoa lagi ya, dipimpin oleh Elsa. Coba. Sebelum kita menutup kegiatan, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan-kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.